Kalau mau kelihatan sukses, nggak usah beli X-Max. Beli ini aja. Lebih mahal, lebih eksklusif, lebih langka lagi. Semua anak Matic pasti mimpinya punya X-Max ataupun Forza. Padahal di atasnya itu ada motor ini, teman-teman. Italjet Dragster 250 cc. Motor ya yang mesinnya itu segede X-Max, tapi bodinya ini itu lebih enteng daripada NMAX, teman-teman. Selama ini kan gue juga selalu bilang, X-Max, Forza itu kegedean badan. Mesin 250 cc, tenaga 20-an HP, tapi bodinya gede banget, panjang banget. Makanya banyak orang harus langsung bore up. Ini menurut gue motornya adalah jawaban dari keresahan gue itu. Karena ini motor itu lebih enteng sekitar berapa? 5-7 kilo dibandingin NMAX PCX ya teman-teman. Ini di bawah 130 kilo. Tapi mesinnya itu 250 cc. Tenaganya sudah setara dengan X-Max ataupun Forza. Jadi ini motor setelah beberapa hari gue coba, tenaganya itu luar biasa banget. Tapi tenaganya tadi itu tuh bukan hal paling eksotis dari motor ini teman-teman. Motor ini datang standar ya, itu udah partsnya premium semuanya. Kalau orang biasanya beli X-Max berapa? 80 juta, ya kan? Terus dimodif, ganti Brembo depan belakang, ganti Öhlins, ya kan? Ini motor standar, itu udah Brembo depan belakang, udah Öhlins depan dan belakang, teman-teman. Tengah, bener, karena suspensi tengah. Makanya motor ini itu eksotisnya itu banyak banget, bentukannya keren banget. Jadi kalau misalnya kalian kepengen cari motor Matic yang memukau orang, ya kan, pengen experience yang beda, sebenarnya ini jawabannya teman-teman. Jadi pertanyaannya, worth it apa enggak sih sebenarnya 150 juta untuk motor Matic 250 cc? Pertama kita bahas desainnya dulu deh teman-teman. Kalau ngomongin desain, orang Italia itu emang nggak ada matinya. Ya Ferrari, ya Lamborghini, ya Ducati, ya Vespa. Termasuk ini teman-teman. Bentukannya ini motor ganteng banget. Bener-bener gue nggak ngerti lagi nih desainernya ya. Itu idenya dari mana, bisa bikin motor gayanya itu kayak begini teman-teman. Bodinya agresif, bener-bener agresif semuanya. Trondol, kelihatan sasisnya, kelihatan mesinnya, kelihatan tangki bensinnya, ya kan? Tapi somehow ini menjadi sebuah motor yang eksotis banget gitu. Jadi emang buat kalian yang nyari motor yang stand out gitu ya, yang pengen dilihat di jalan, ini luar binasa efeknya. Gue pakai jalan-jalan semua orang pada ngeliatin ke gue. Gak usah bangga kalau motor kalian Öhlins di bagian belakang. Ini Öhlins ya, depan dan belakang, teman-teman. Atau tengah. Karena salah satu keunikan dari Italjet Dragster ini adalah suspensi depannya itu yang sangat-sangat tidak konvensional, teman-teman. Bayangin, motor biasanya tuh pakai fork depannya, ya kan? Di sini nggak ada fork ya, teman-teman. Tapi di depan justru ada swing armnya. Nih, ada swing arm di sini, ya kan? Dan swing arm ini ada pivotnya di sini. Dan dia ada besi ke atas nyambung ke suspensi ini. Jadi kalau emang ngomongin soal pamer Öhlins, itu semua orang bisa lihat tuh. Tuh, jelas banget di depan kelihatan Öhlins tuh segede gaban. Cocok buat kalian yang suka pamer Öhlins nih, motor ini buat kalian teman-teman. Dan ini nggak dimodif, standarnya emang udah begitu teman-teman. Jadi ini sistem kemudi seperti ini memang feel-nya itu berbeda dengan yang lainnya. Gue pernah nge-review motor ini sebelumnya ya. Di situ gue bilang unik, tapi ternyata sekarang motor ini tuh udah generasi yang lebih baru ya. Mesinnya lebih gede, membuat motor ini menjadi lebih menarik karena juga harganya sekarang terasa jadi lebih worth it teman-teman. Nah ini rem depan itu sudah Brembo 2 piston, selang rem sudah braided. Jadi ini memang secara fitur mungkin dia minim, tapi secara parts-partsnya ini premium banget semuanya teman-teman. Nih coba gue kasih contoh ya. Tuh suspensi depannya gerak-gerak tuh. Unik banget kan?
Suspensi depannya pakai Öhlins loh. Terus seperti yang gue bilang, motor ini tangki bensinnya tuh di atas, tapi kelihatan juga tuh tangki di sini, gitu. Full pumpnya kelihatan di sini, ya kan. Terus hal lain juga yang bikin motor ini berbeda dari sebelumnya adalah Italjet Dragster yang waktu itu gue coba, itu nggak ada standar samping, teman-teman. Akhirnya sama tim Italjet Italia didesain ulang, dan sekarang mereka sudah ada standar samping. Dan balik lagi, karena ini motor Italia, mereka mengedepankan desain, standar sampingnya aja itu bagus banget bentukannya. Bukan cuma kayak besi, di chrome gitu kan. Nggak, itu kayak bilet, tau nggak lo? Vario, ya kan Mio pada ganti bilet CNC, ini standar sampingnya udah kayak gitu tuh. Jadi ini motor secara kualitasnya, itu memang udah premium banget, teman-teman. Italjet Dragster 250 ini itu adalah study case yang cukup menarik. Karena sebenarnya motor ini tuh di dunia tuh nggak ada. Setidaknya di Eropa tuh nggak ada. Mereka adanya itu 125 cc, langsung loncat ke 300 cc. Nah, tapi Italjet Indonesia akhirnya request, gimana kalau kalian bikin cc 249 ataupun 250 cc, biar harganya nggak kena bracket pajak yang lebih tinggi. Jadi akhirnya muncul nih Italjet Dragster 2,5, teman-teman. Salah satu alasannya dibikin ya untuk pasar Indonesia. Makanya sekarang harganya 150 juta rupiah, tapi udah dapat 250 cc. Nah, dulu itu harganya 150 juta rupiah, tapi dapatnya 125. Sekarang ketika udah naik ke 250 cc, ini terasa lebih worth it lah, teman-teman. Kalau kalian, menurut kalian worth it apa enggak nih? Nah, sebenarnya kita udah di belakang, kita lihat tuh bagian mesinnya. Nah, ini box filternya, dosen Italjetnya, ya kan. Bentukannya cakep ya. Terus rem belakangnya tentunya sudah Brembo, standarnya sudah Brembo, shock belakangnya sudah Öhlins, yang ini bahkan sudah pakai Akrapovic. Dan kalau kalian bertanya, kenapa ini Gresini ya? Karena emang Italjet ini kerjasama dengan Gresini. Pit bike-nya waktu di Mandalika kemarin, pit bike-nya tim Gresini itu Italjet kayak begini, teman-teman. Yang lain apa? Ya ada yang motor matic gitu. Ini maticnya Italjet kayak gini, teman-teman. Jadi keren banget. Livery Gresini ini cakep banget, sedikit lebih mahal dibandingin versi standar. Tapi mungkin kalau para pecinta Gresini mungkin pasti gue yakin suka sih sama livery kayak gini. Tipikal motor Italia, semuanya udah premium, tapi ada satu yang ketinggalan biasanya. Kayak misalkan kunci. 150 juta, kuncinya masih pakai anak kunci. Nggak ada immobilizer, gue nggak tahu ada immobilizer atau nggak, tapi nggak pakai keyless gitu belum ada, teman-teman. Kalau kalian bertanya bagasinya kayak gimana, mari kita buka. Cimit, teman-teman. Tuh, cuma cukup handphone. Ini kalau Pro Max udah nggak masuk nih. Dompet, ya powerbank bisa lah kalau yang kecil-kecil, ya kan. Jadi ini motor emang, balik lagi kayak gue bilang, motor Italia itu emang suka ada aja yang ketinggalan kayak gitu, ya kan. Dan ini motor matic ya, salah satu motor itu mungkin satu-satunya motor matic yang bisa ganti buntutnya, teman-teman. Jadi kalian bisa beli dari Italjetnya, untuk ganti jok belakang ini, itu diganti kayak buntutnya MotoGP, teman-teman. Dan itu keren banget, jadi single seater, ya kan. Terus ininya jadi buntutnya kayak ada sirip-siripnya gitu. Jujur kalau secara desain ya, ini motor kerennya sih luar biasa, teman-teman. Feel ridingnya kayak gimana? Nanti akan kita cobain. Detail lain yang pengen gue share ke kalian itu adalah lampu, teman-teman. Lampu dari motor ini itu ternyata keren sekali kalau dilihat ya. Pertama dari DRL-nya. Nah, tuh dari depan situ nyala, terus di sini juga nyala, teman-teman. Lampu sennya di mana? Di sini. Jadi motor ini bener-bener kayak, ini kan kayak biasanya orang-orang pada pasang untuk pelindung lever itu kan. Nah, tapi sama Italjet didesain untuk sekalian jadi lampu sen dan lampu DRL, teman-teman. Tuh, cakep ya. Ini desain-desain kecil yang kayak gini nih yang bikin gue suka sama motor-motor Itali gitu, karena desainnya tuh cakep-cakep banget. Biasanya juga kalau motor-motor itu kan motor-motor sport itu kan pada suka pakai sayap-sayap tuh. Winglet. Ada wingletnya, coy. Tuh, ada dua atas bawah di satu sisinya. Motor matic mana? Coba deh yang standarnya ada winglet. Pengaruh apa enggak? Nggak ngaruh sih, gue yakin. Tapi bikin keren, iya kan? Itu terkadang emang menjadi suatu hal yang tipikal kendaraan Itali gitu ya. Ya dari Ferrari, dari Lamborghini, bahkan Ducati, Italjet gitu ya. Mereka tuh suka ada detail-detail desain kecil ya, yang nggak guna gitu ya. Berfungsi apa enggak, tapi bikin keren gitu loh. Itu yang gue suka dari merek-merek Itali itu, teman-teman. Lampu belakangnya juga sporty banget, swing armnya, ya kan? Kalian bisa ngebayang nggak sih? Kalian ngedesain motor, tapi sasisnya harus kelihatan gitu. Kalau kalian motor matic kita kayak punya gua, Vario, Mio, mungkin tim desainernya itu tidak harus memikirkan estetika dari sasis, teman-teman. Tapi di Italjet, sasis itu harus dipikirin estetikanya.
karena terekspos teman-teman. Jadi tidak hanya memikirkan kekuatan ataupun fungsional dari sasis, tapi desainnya juga harus dipikirin. Kalau kita pikir lebih jauh tentang desain sebuah motor, itu menjadi menarik banget loh teman-teman. Pertanyaan utamanya memang balik lagi worth it apa enggak. Oke, sebelum gue jawab itu, gue mau ingetin dulu ke kalian kalau ini memang bukan motor untuk kaum mendang-mending ya. Karena beli motor harga udah dari 100 jutaan tuh pasti udah orang-orang yang beli motor kayak, ini lucu juga ya, beli gitu. Bukan yang kayak, gue butuh motor, beli gitu. Beda teman-teman, oke? Balik lagi ditanya, worth it apa enggak nih 150 juta rupiah? Gue mungkin akan mencoba membandingkan ke X-Max lah ya. Secara ukuran, yes lebih kecil. Secara mesin sama, jadi ini lebih terasa lebih kenceng teman-teman. Naikkan enak apa enggak nanti akan kita cobain. Tapi motor X-Max itu orang beli 80 juta. Dan kayaknya gue udah selalu lihat ya, orang beli X-Max tuh nggak pernah standar teman-teman. Banyak banget kasus atau cerita di mana orang beli X-Max dari dealer tuh langsung dibawa ke toko aksesoris. Ya entah ke One Tree, ke Koyong, ya kan. Pasti langsung dimodif gitu. Dan modifannya juga nggak mungkin cuma 2 juta, 3 juta. Bisa puluhan, bisa bahkan sampai 40-50 juta rupiah sekali modif. Nah, ini motor selisih sama X-Max itu sekitar gitu 40-50 juta teman-teman. Tapi parts-partsnya udah langsung premium. Jadi emang kalau dipikir sebenarnya orang-orang yang pada beli X-Max modif tuh juga sebenarnya bisa beli ini gitu. Makanya kalau udah dipakai pola pikirnya gitu, gue jadi mikir ya contohnya sebenarnya worth it aja sih. Orang beli X-Max ganti shock, ini standar udah Öhlins. Orang beli X-Max, beli Forza ganti pengereman Brembo, standar udah Brembo. Ya walaupun memang kalau buat touring gua rasa pasti akan lebih enak X-Max atau Forza gitu ya. Tapi kalau dalam kota ini motor tenaga X-Max, bodinya lebih enteng dari X-Max. Rasanya kayak gimana? Yuk kita cobain. Italjet Dragster 2,5. Ini motor ya, riding positionnya itu nggak kayak motor matic biasa, itu lebih kayak motor laki gitu. Kakinya cukup tinggi, stangnya di sini, ya kan. Posisi ridingnya beda dengan motor matic. Joknya lumayan keras. Terus spesinya juga lumayan keras, karena memang sporty. Kan harusnya yang belakang bisa disetting sih preloadnya. Kan gue nggak punya kunci Öhlins, jadi gue nggak bisa nyeting. Stabilnya beda sih, itu hal yang mesti gue akui. Biasanya yang kayak yang pakai korak depannya doang ini beda sih, stabilnya beda. Ini udah lebih empuk, udah lebih nyaman dibandingin Italjet Dragster yang dulu gue coba. Jadi udah lebih nyaman, ya kan. Tapi yang jelas bikin beda adalah tenaganya, karena sekarang sudah 210 cc. Kenceng banget. Udah 80 aja kencang. Kalau kencang ini kencang, wah gokil. Wah remnya enak juga. Terus kalau setiap kali gua ngerem dia tuh nggak dive ke depan gitu loh guys. Kayak stabilitasnya beda motor ini. Nah joknya emang kemudian jadi agak keras. Dan kalau gue sebenarnya pengennya agak lebih mundur. Iya. Jadi kalau nanti jalanan jelek ya tidak senyaman Vario lah ya. Kan posisi berkendaranya lucu sih. Tuh kan narik. Gini loh motor matic tuh 210 cc, bodinya enteng. Wah, ngapot akranya enak sih soalnya. Suka nih motor, nakal banget dah. Ridingnya lucu ya kan, fitur emang nggak ada sih, nggak ada riding power ya, bahkan dibandingin NMAX juga udah bisa ganti gigi gitu ya istilahnya. Ini nggak ada apa-apanya sih, simpel banget ya. Ini gua kalau punya ini joknya langsung gua bikin empuk sih. Mau menurut kalian gimana guys, sebenarnya worth it apa enggak motor matic 250 cc ini harga 150 juta? Ini sih kalau dibilang pengen mah pengen sebenarnya. Wah tenaganya enak. Wah Brembo-nya nggak bohong.
rem-remnya tidak bohong. Ini kayaknya dipakai di sirkuit menyenangkan ini motornya, karena feel-nya nggak kayak motor matic gitu loh, karena mekanisme suspensinya beda, jadi beloknya juga beda. Wah, ABS ban belakang tentunya beda coy, rem Brembo bawaan ini yang beda. Duh, motor menggoda banget. Dulu ketika 125 cc gue pernah bilang di video kayak kurang worth it gitu. Tapi sekarang setelah 210 cc harganya masih sama atau bahkan lebih murah kayaknya. Somehow jadi lebih menarik, lebih worth it rasanya. Wah, tenaganya nyampe ke 80 gitu gampang banget ya. Wah, ini sportsmatic berat kayak gitu. Udah mau cepet, gila. Set, udah mau cepet. Ini kencang banget sih ini motor. Beneran kencang banget ya motor. Ketika riding kadang lihat stangnya posisinya begini gitu ya, itu lucu banget. Beda-beda. Kalau gua ngerem dia nggak ngedive. Tuh. Jadi pusat perhatian banget motornya. Saking bentukannya yang aneh banget begini, tapi ganteng. Ini motor bikin kepengen aja deh, asli. Pengen banget nih motor. Cakep, handgripnya cakep, Italjet. Cakep nih motor. Jadi kalau kalian lagi nyari motor matic sebagai motor hobi gitu ya, yang emang kepengen punya motor beda, ya kan, pengen punya motor yang langsung cakep, limited edition lagi nih, kalau yang kayak gini Italjet Dragster 2,5 ini bisa jadi opsi kalian, ya kan. Gak usah modif, gak usah tambah duit banyak buat modif, langsung udah ganteng, langsung pakai parts-parts premium. Silahkan yang mau langsung aja kontak ke Italjet Dragster, ke Italjet Indonesia. Langsung bayar. Jangan lupa di like, jangan lupa subscribe. Saya Sevi Jalan, asli guys. Bye bye.